Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang kembali di channel House of Wisdom, channel yang berisikan pembelajaran materi matematika, fisika, kimia, dan TPS kuantitatif dari kelas 10 hingga kelas 12 SMA. Baik, ini adalah pembahasan kedua Pak Sadik. Eh, Pembahasan pertama kemarin tentang soal matematika UTBK SBMPTN tahun 2019. Untuk kali ini Pak Sadik, karena saat ini adalah waktu mendekati ujian SIMAK UI. Jadi SBMPTN sudah dilaksanakan dan ujian SIMAK UI akan dilaksanakan beberapa minggu lagi. Jadi Pak Sadik ingin membahas soal tentang SIMAK UI. Untuk kali ini Pak Sadik menyediakan dua soal SIMAK UI Matematika Dasar tentang pertidaksamaan dan peluang. Mas Adik bahas dua soal ini. Semoga bisa membantu adik-adik sekalian dalam menghadapi ujian SIMAK UI yang akan segera dilaksanakan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung bahas saja kedua soal ini. Kita zoom in ya. Yang pertama adalah soal tentang pertidaksamaan. Pertidaksamaan ada bentuk kuadrat, ada pecahan dan bentuk kuadrat. Oke, ini adalah soal matematika dasar ya. SIMA UI tahun 2020. Ini adalah soal SIMA UI tahun 2020 matematika dasar. Baik, kita langsung bahas saja soal ini. Jadi, di soal ini disebutkan jika min dalam kurung b plus 3 lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari 3, lebih kecil sama dengan 3 adalah solusi pertidaksamaan x kuadrat plus bx plus 6 per 2x kuadrat plus x plus 7 lebih kecil sama dengan 0. Maka nilai 2b plus 10 adalah, berarti intinya di soal ini yang ditekankan adalah kita mencari nilai b itu berapa. Nilai b itu nominalnya berapa, nilainya berapa. Nanti kita baru masuk ke pertanyaan berapakah 2b plus 10. Seperti itu. Jadi yang penting di sinilah kita mendapatkan nilai b. Nah, b ini adalah sebagai solusi pertidaksamaannya. Jadi min dalam kurung b plus 3 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 3. Jadi b ini adalah solusi min b plus 3 dan angka 3 adalah solusi dari pertidaksamaan ini seperti itu. Kemudian b juga digunakan dalam soal pertidaksamaan tersebut. Jadi x kuadrat plus bx plus 6 per 2x kuadrat plus x plus 7 ini lebih kecil sama dengan 0. Ini adalah soalnya. Jadi soalnya ada, jawabannya juga ada. Cuman baik soal maupun jawaban pertidaksamaan ini sama-sama masih ada variabel b yang tidak diketahui. Justru kita harus mencari berapa variabel b itu. Nah, oke. Jadi mau nggak mau kita harus bongkar dulu nih, harus kita kerjakan dulu nih ini pertidaksamaan ini. Kemudian kita sesuaikan sama jawabannya. Jawabannya dalam bentuk pertidaksamaan solusi tersebut. Oke, begini, Pak Sadik, dari bentuk pertidaksamaan pecahan ini, Pak Sadik mau menekankan bentuk yang bawah dulu, penyebut dulu. Kenapa? Nanti kita bahas ya, kita bongkar dulu ini. 2x kuadrat plus x plus 7 seperti itu. Ini bentuk kuadrat seperti ini. Kita cari nilai diskriminannya. Kita cari nilai diskriminan dari bentuk kuadrat ini. Nilai D itu, diskriminan itu rumusnya mungkin adik-adik sudah banyak yang tahu. Nilai diskriminan dari sebuah persamaan kuadrat adalah b kuadrat min 4ac seperti itu. Nah, di sini ini kita bisa ketahui nilai A-nya 2, ABC itu koefisien dari persamaan kuadrat ini ya. A-nya 2, B-nya 1, C-nya 7 seperti itu. Kita masukin nilai diskriminannya sama dengan b kuadrat 1 kuadrat min 4 kali 2 kali 7. Jadi 1 min berapa tuh? 8 kali 7, 56. Berarti minus 57 kayak gitu. Intinya nilai diskriminannya nilainya negatif.
seperti itu, lebih kecil dari 0. Ini seperti biasa di TJ. Kita pakai layar. Nilai diskriminannya lebih kecil dari 0 atau negatif. Kemudian ini tadi kita sudah dapatkan dari awal nilai A-nya. Nilai A dari persamaan kuadrat ini adalah 2 atau dia artinya positif kayak gitu. Diskriminannya negatif, nilai A-nya positif. Nah, mungkin adik-adik juga sudah sedikit belajar tentang apa namanya diskriminan sebuah persamaan kuadrat. Jadi kalau sebuah persamaan kuadrat nilai D-nya lebih kecil dari 0 atau negatif, dan nilai A-nya lebih besar daripada 0 atau positif, ini persamaan kuadrat ini jatuhnya adalah definite positif. Apa yang dimaksud dengan definite positif? Apa yang dimaksud apabila sebuah persamaan kuadrat dia nilainya definite positif? Artinya, kita masukkan berapapun nilai x-nya ke persamaan kuadrat itu. Berapapun nilai x, kita masukkan, kita substitusikan ke persamaan kuadrat itu. Nanti hasilnya, persamaan kuadrat ini hasilnya pasti nilainya positif. Pasti positif hasilnya. Berapapun nilainya, mau kita masukkan x-nya sama dengan min 1000 seperti itu nanti hasilnya tetap positif. Misalnya kita masukin x sama dengan min 1000 ke persamaan kuadrat tersebut. Kita masukin min 1000 ya. Jangan min 1000 deh, mungkin ini terlalu besar. Min 100 aja. Min 100 ke persamaan kuadrat tersebut. Ini kita dapat 2 dikali min 100 kuadrat ditambah min 100 ditambah 7. Jadi ini min 100 kuadrat 10.000 dikali 2 20.000. 20.000 min 100 tambah 7 min 93. Seperti itu. Ini hasilnya adalah berapa nih? 19.907 ya. 19.907. Betulkah ini? 93. Betul ya? Tuh, intinya dia nilainya positif kayak gitu. Dan andai kata masukkan nilai berapapun nilai x-nya, dia selalu nilainya hasilnya positif kayak gitu. Itu yang disebut dengan definite positif. Disebut dengan definite positif sebuah persamaan kuadrat. Jadi kesimpulannya adalah apa namanya persamaan kuadrat yang bawah ini, yang sebagai penyebut dari pertidaksamaan ini nilainya pasti positif dimasukkan nilai x berapapun kayak gitu. Dimasukkan nilai x berapapun nilainya pasti positif. Itu yang disebut dengan definite positif. Nah ini apa namanya definite positif dan definite negatif nantinya. Ini adalah bentuk-bentuk persamaan kuadrat yang sering muncul dalam soal UTBK SBMPTN atau soal SIMAK UI seperti ini, ujian-ujian mandiri. Entah itu SIMAK UI atau apa namanya UTUR UGM seperti itu. Dipahami konsepnya. Jadi apa namanya ternyata persamaan kuadrat yang bawah. Oke kita tulis ulang lagi ya bentuk pertidaksamaan awalnya. Kuadrat plus bx plus 6. Sini aja ya. X kuadrat plus bx plus 6 per 2x kuadrat plus x plus 7. Ini tadi apa? Lebih kecil sama dengan 0 ya? Lebih kecil sama dengan 0. Nah ini ternyata yang persamaan kuadrat yang di bawah ini, yang sebagai penyebut, ini nilainya adalah definite positif. Intinya dia selalu positif kayak gitu. Jadi adik-adik tinggal mengganti saja persamaan kuadrat yang langsung dicoret bola, langsung diganti tanda positif karena nilainya itu pasti positif di semua nilai x. Ini langsung dicoret diganti sama tanda positif aja. Nah, kemudian sistem pertidaksamaan ini yang diminta adalah lebih kecil dari 0 atau yang diminta adalah tanda negatif karena yang diminta yang lebih kecil dari 0. Logika sederhana, sebuah bilangan untuk pembilang ini ya, sebuah persamaan dibagi sama positif karena penyebutnya pasti positif, itu yang diminta menghasilkan nilai negatif. Berarti otomatis untuk pembilangnya atau persamaan yang di atas, nah sebagai pembilang itu nilainya harus negatif karena negatif dibagi positif sama dengan negatif. Jadi tidak bisa positif.
Nah, kesimpulan selanjutnya yang bisa kita dapat, jadi kita tinggal proses persamaan kuadrat yang pembilang itu, x kuadrat plus bx plus 6, itu yang diminta adalah negatif atau lebih kecil. Di sini pakai sama dengan, kenapa pakai sama dengan? Karena apa soal aslinya ini pakai sama dengan. Jadi yang diminta adalah x kuadrat plus bx plus 6 lebih kecil sama dengan 0. Jadi tinggal kita proses persamaan kuadrat, pertidaksamaan kuadrat pembilang saja. Nah, ini pun kita tidak bisa lanjutkan karena di sini masih dalam variabel x ya, variabel b. Maksudnya di sini masih dalam b, jadi kita tidak bisa lanjutkan. Nah, kita mengacu ke jawabannya karena jawabannya sudah diberikan dalam soal ini. Jawabannya adalah pertidaksamaan solusi pertidaksamaan ini jawabannya adalah min dalam kurung b plus 3 lebih kecil daripada x lebih kecil dari 3. Oke, kita analisis ini. Jawabannya itu dalam min dalam kurung b plus 3 lebih kecil sama dengan x lebih kecil dari 3. Ini benar. Oke. Eh jadi gini, setiap jawaban-jawaban pertidaksamaan itu adalah akar dari sebuah persamaan kuadrat. Itu pasti. Dia adalah akar-akar dari persamaan kuadrat soalnya. Jadi dia adalah pasti adalah akar-akar dari ini seperti itu. Itu selalu solusi entah itu persamaan atau pertidaksamaan apa ada batas-batasnya gitu ya. Itu selalu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat yang tertera dalam soal. Jadi maksudnya kita punya akar-akarnya. Akar-akarnya adalah x sama dengan min b plus 3 dan akar-akarnya adalah x sama dengan 3 seperti itu. Ini mungkin boleh kita jabarkan lebih jauh. Jadi ini min b min 3 seperti itu. Yang ininya x sama dengan 3 seperti itu. Jadi ini kalau akar-akarnya sudah kita bisa dapat, ya udah kita apa namanya kita sedikit banyak membongkar rumus-rumus sebuah persamaan kuadrat. Mungkin adik-adik juga sudah agak paham. Ada rumus persamaan kuadrat penjumlahan, akar-akar persamaan kuadrat penjumlahan x1 tambah x2 sama dengan min b per a. Seperti itu. Dan x1 kali x2 sama dengan c per a. B sama a sama c itu adalah koefisien-koefisien persamaan kuadrat ini ya. Ini a-nya berarti untuk persamaan kuadrat ini a-nya 1, b-nya dalam bentuk b juga, c-nya sama dengan 6 seperti itu. Nah, jadi kita bisa nih apa namanya menggunakan rumus-rumus operasi akar-akar persamaan kuadrat ini dengan menggunakan nilai x dan x ini. Kita anggap aja nih x1 di x2 sama aja, dibulak-balik pun sama aja. Oke, jadi x1 tambah x2 min b min 3 plus x2 plus 3 sama dengan min b per a. Ini b-nya b, a-nya 1 gitu ya. Min b per 1. Jadi dicoret-coret, ya ternyata cocok ya, min b sama dengan min b. Tapi kita masih belum dapat berapa nilai b-nya, nominal nilai b-nya, tapi sudah bisa kita samakan persamaan-persamaan ini, udah cocok lah seperti itu. Kemudian kita masuk ke, ini rumus yang penjumlahan ya, kita masuk ke rumus yang perkalian. Kita masuk ke rumus yang perkalian x1 kali x2 berarti min b min 3 dikali 3, 2-nya 3 sama dengan c per a, 6 per 1 seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini lebih enak kita tiganya kita pindah ruas dulu deh jadi bagi. Jadi min b min 3, 3-nya ini proses perkalian ya. Kalau pindah ruas jadi proses pembagian. 6 per 1 6 ya. Oke, di sini lanjutin sama dengan 6. Ini bagi 3 gitu ya. Jadi min b min 3 sama dengan 2. Min b sama dengan min 3-nya pindah ruas jadi plus 3 sama dengan 5. Jadi b-nya sama dengan min 5. Akhirnya proses panjang penjabaran soal ini kita dapatkan nilai akhir b-nya adalah min 5 seperti itu. Nilai b sama dengan min 5. Kemudian ya udah tinggal kita masukkan ke pertanyaan soal ini. Kita sudah dapat pertanyaan yang dituju nilai b-nya sama dengan min 5. Kita masuk ke soal ini. 2 b-nya min 5 di sini aja ya. Kita cari jawabannya. 2 dikali min 5 plus
10. Min 10 tambah 10. Jadi jawabannya sama dengan 0. Seperti itu. Ya, ini soalnya agak dalam ya. Agak cukup butuh analisis lebih dalam. Memang setiap soal SIMAK UI, apalagi pertidaksamaan ya. Ini baru matematika dasar ya, belum matematika IPA. Nanti kita mungkin selanjutnya kita sedikit banyak bahas matematika IPA juga. Memang untuk soal SIMAK itu memang agak dalam, lebih sulit, tingkat kesulitan lebih tinggi daripada soal UTBK SBMPTN sendiri. Oke, ini adalah jawaban soal pertidaksamaan soal SIMAK UI tahun 2020. Kita beranjak ke soal nomor 2, jawabannya 0 ya. Kita dapat B-nya minimal, jawabannya 0. Kita beranjak ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya soal tentang peluang. Pak Sadik menyediakan 2 soal untuk pembahasan ini. Nanti mungkin selanjutnya akan dibahas soal-soal yang lain juga, jenis variasi soal yang lain. Insya Allah akan banyak yang dibahas karena banyak kebutuhan untuk SIMAK UI sekarang nih. Ada sekitar 2 minggu lagi sebelum pelaksanaan SIMAK UI. Ini ya, mouse-nya agak lelet ini. Kita zoom in. Oke. Kita baca soalnya, sebuah dadu seimbang. Seimbang tuh maksudnya setiap sisinya itu peluangnya sama lah kayak gitu. Semua nilai, semua poin-poin 1, 2, 3 nilai-nilainya peluangnya sama. Sebuah dadu seimbang berisi 6 angka. 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. Nah, hati-hati. Di sini biasanya dadu itu kan angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Tapi hati-hati dalam soal-soal SIMAK UI atau soal SBMPTN sekalipun, itu kadang-kadang ada pengubahan-pengubahan signifikan dalam soal yang dari soal lazim, soal biasa, kemudian diubah kayak gitu. Di sini dadunya ternyata mata dari setiap mata dadu itu ada 6. Tapi di sini mata dadunya bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi 1, 2, 3, 4, 6, dan 8 kayak gitu. Hati-hati ya. Angkanya bukan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi dadunya seperti ini, 6 mata dadu. Ini kita lihat angka ganjilnya ada 1 dan 3, ada 2 mata dadu ganjil, ada 4 mata dadu genap, 2, 4, 6, 8. Seperti itu. Oke. Oke, kita masuk ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah oke, kita baca nih, pertanyaannya agak dalam, jadi kita harus baca pelan-pelan. Jika pada lemparan pertama muncul angka ganjil, ini ada 2 kali lemparan pada dadu ini. Pada dadu tersebut dilempar 2 kali. Pada lemparan pertama, jika muncul angka ganjil, semua angka ganjil pada dadu dikalikan dengan 2, seperti itu. Jadi ini kita buat skemanya. Ini lemparan pertama, ini lemparan kedua. Jadi katanya jika pada lemparan pertama muncul mata dadu ganjil gitu ya, maka semua angka ganjilnya dikalikan 2. Jadi misalnya muncul angka 1. Ini kan ada angka 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. Terus munculnya angka ganjil antara 1 sama 3. Jadi munculnya ganjil dalam hal ini, itu peluangnya adalah angka ganjil ada 1 sama 3 gitu ya. Cuma 2, totalnya 6. Berarti 2 per 6. Ini boleh dikecilin. Jadi 1/3 dia peluangnya untuk angka ganjil pada pelemparan pertama. Kemudian kita masuk ke pelemparan kedua. Nah, katanya jika muncul ganjil itu, angka ganjil itu dikalikan 2. Jadi nanti untuk pelemparan kedua, skemanya bukan angka 1, 2, 3, 4, 6, 8 lagi, tapi 2, 2, 6, 4, 6, 8. Loh, kenapa seperti ini? Karena angka ganjilnya itu dikalikan 2 jika muncul angka ganjil seperti ini. Nah, kemudian di pelemparan kedua, ini kita jika muncul angka genap, semua angka genap pada dadu dikalikan 2, kita kerjakan nanti dulu ya. Ini Pak Sadik mengerjakan skema yang pertama dulu. Jika muncul angka ganjil pada pelemparan pertama dulu. Kita proses dulu peluang totalnya berapa. Kemudian kita masuk ke pelemparan kedua. Pelemparan kedua
Jika dadu dilempar 2 kali, probabilitas bahwa angka 2 akan muncul pada pelemparan kedua. Jadi di sini yang diminta angka 2 yang muncul. Nah, di sini dalam pelemparan kedua, angka 2-nya sudah menjadi 2 kayak gitu. Jadi di sini angka 2-nya pada pelemparan kedua itu ada 2/6 dari total 6 di sini 2. Ini juga sepertiga peluang. Kemudian jadi total peluang untuk skema yang pertama, ini total peluangnya adalah dikali. Jadi sepertiga dikali sepertiga. Jadi sama dengan 1/9 seperti itu. 1/9, tapi ini baru skema yang pertama jika pada pelemparan pertama munculnya angka ganjil. Oke, kita lanjut pada skema yang kedua. Skema yang kedua kita juga bikin skema lemparan 1 dan lemparan 2. Lemparan 1, ini lemparan 2. Nah, ini kita bikin lagi mata dadu awalnya 1, 2, 3, 4, 6, 8. Sekarang kita ambil skema yang munculnya bilangan genap yang pas di garis bawah ya. Jika muncul angka genap, maka semua angka genap dibagi 2. Nah, sekarang kalau muncul angka genap, peluangnya pertama adalah ada angka 2, ada angka 4, ada angka 6, ada angka 8. Kalau angka genap yang muncul itu peluangnya berarti 4/6 atau boleh dikecilin 2/3. Wah, ini Pak Sadik belum ganti warna ini dari tadi. Warnanya masih merah tua ini. Oke, ganti warna deh ya supaya nggak jenuh warnanya itu aja. Jadi 2/3 adalah peluang muncul angka genap pada pelemparan pertama. Kemudian katanya kalau muncul angka genap pada pelemparan pertama, ini semua angka genapnya dikali 2. Jadi pada pelemparan kedua, poin-poin dadunya tuh jadi seperti ini. 1, 4, 3, 8. Tunggu. Oh, enggak, bukan dikali 2, tapi dibagi 2. Maaf, maaf, maaf. Ini jadi yang angka genapnya bukan dikali 2, tapi dibagi 2. Kalau dibagi 2 berarti di sini munculnya angka 1, angka 3, angka 2, angka 3, angka 4 seperti itu. Jadi apa namanya angka-angka dadunya, pola-pola angka dadunya jadi seperti ini sekarang karena angka genapnya dibagi 2. Nah, kemudian di sini kalau muncul angka 2, jadi angka 2 cuma 1 di sini. Jadi tinggal 1/6 peluangnya. Ini pun kalau kita kali totalnya jadi dikalikan deh ya. Jadi 2/3 dikali 1/6. Ini gue dicoret. Jadi 2 dibagi di sini 3 ya. Jadi ini peluangnya juga 1/9. Jadi ternyata kalau angka ganjil pertama muncul, dia 1/9, terus angka genapnya 1/9. Nah, kemudian total peluang untuk soal ini kita tambahkan, jangan dikalikan lagi. Tadi proses perkalian sekarang tinggal proses penjumlahan untuk peluang akhirnya. 1/9 tambah 1/9 sama dengan 2/9 seperti itu. Jadi jawaban untuk soal ini adalah yang A. Ya, ini apa namanya? Tidak mudah memang ya. Memang kalau soal SIMAK di setiap tahun ini memang agak kompleks ininya soalnya. Jadi memang tidak sederhana. Oke, adik-adik, itu adalah 2 soal pembahasan soal SIMAK UI Matematika Dasar tahun 2020. Soal peluang dan soal tadi pertidaksamaan kuadrat. Mudah-mudahan bisa membantu adik-adik dalam persiapan menghadapi SIMAK UI yang akan dihadapi beberapa minggu lagi. Oke, jika ada request soal atau materi yang ingin dibahas berkaitan sama matematika, fisika, kimia, atau TPS kuantitatif, silakan disampaikan di kolom komen atau di nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi. Silakan, jangan sungkan. Oke, mungkin demikian saja pembahasan soal SIMAK UI tahun 2020 Matematika Dasar dari Pak Sadik. Mungkin Pak Sadik akan bahas soal matematika dasar atau matematika IPA, soal SIMAK UI juga nanti di video-video Pak Sadik selanjutnya.
Oke, pas ditutup pembahasan kali ini sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.